Mas gratis. Ya, Oh, alhamdulillah. Terus apa? Kulkas, mesin mesin cuci, cuci, kipas angin, TV. wah ini termasuknya fasilitas ya Mas ya. Fasilitasnya oke. Itu tanpa dipungut, tanpa dipotong Mas berarti. Bener, tanpa dipotong biaya sama sekali. Jadi 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans 7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Di kesempatan malam hari ini masih kembali dengan Mas Takim. Mungkin tadi di video yang kedua tadi dari awal beliau proses dan mungkin beliau tadi juga mendapatkan pabrik di sini, pabriknya apa, intinya seperti ini lor. Karena beliau ini punya cita-cita, beliau ini punya satu motivasi terbesar, tetap keyakinan itu nyampe di Taiwan. 2 tahun dilalui dengan proses yang begitu panjang, biaya sampai berapa tadi Mas? 130 juta juga dilalui. Dan sekarang ini yang perlu kita tanyakan untuk cara kerjanya, dan beliau ini kerjanya ini bagaimana, lemburnya ada atau tidak, ataupun mungkin dalam 1 bulan nominal yang beliau dapatkan untuk balik modalnya kita kupas tuntas. Yang baru menemukan channel Trans 7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kembali dengan Mas Takim. Siap. Masih sehat Mas? Alhamdulillah. Selalu diparingi sehat. Alhamdulillah. Kesel orang Mas? Yo. Ngantuk? Bilang ngantuk sih. Yo titik lah. Titik. Seneng ngopi ora sampean? Wes bar ngopi. Bar ngopi. Jadi nek ngantuk ya ngopi ya ngerokok. Sampean ya perokok ya ngopi sebetulnya. Tapi nek ngantuk itu memang nggak bisa dilawan ya Mas. Sampean satu sip atau sipnya siang terus atau 2 sip pabrik sampean? Satu sip siang aja berarti malamnya memang buat istirahat lah ya. Jadi nek malam ya aktivitasnya mungkin teleponan karo anak, mau wedok seperti itu. Keluarga lah. Jadi Saman kerja itu sendirian di pabrik Saman itu. Saman mulai kerja dari jam berapa Mas? Mulai kerja jam 8, jam 12 istirahat makan, jam 1 kerja, jam 5 istirahat pulang. Jam 5 istirahat pulang. Untuk makannya dikasih berapa kali Mas? Kalau untuk makan siang aja. Siang aja. Sorenya dikasih pentang lagi enggak? Enggak. Kalau sore kita masak sendiri. Masak sendiri. Nah, ini gini Mas. Banyak yang menanyakan nih dari sahabat Trans 7 itu kan untuk cara kerjanya Mas. Mungkin Samad bisa menceritakan sedikit cara kerjanya itu bagaimana? Kalau untuk kerja untuk pabrik saya sih ringan Mas. Ringan sih. Ya kita cuma ngidupin mesin anyaman itu loh. Anyaman. Oh iya, anyaman benang. Anyaman benang itu ya kita agak sulitnya untuk apa ngiket benangnya aja. Kalau untuk yang lain sih alhamdulillah pakai mesin semua tuh Mas ya. Pakai mesin semua, yang manual cuma nyambung benangnya. Nyambung benangnya aja. Terus kalau dibilang risiko Mas, risikonya ada enggak? Kalau resiko sih setiap pekerjaan pasti ada resiko Mas. Tapi alhamdulillah kalau untuk resiko, kalau untuk pekerjaan saya 10% lah. Tidak ada lah ya. Tapi pabrik ada safety juga Mas. Safety-nya bagaimana? Kalau untuk pabrik sih, kalau untuk safety sih kayak sepatu, topi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kerja biasa kayak kaos oblong, pakai celana lepis biasa. Tapi sepatu harus pakai sepatu juga ya. Sepatu pakai. Soalnya kalau orang Taiwan itu mayoritas rata-rata kalau kerja pakai sepatu ya Mas ya. Meskipun nggak dianjurkan kan seperti itu. Jadi Saman kerja dari jam 8 mentok sampai jam 5. Tidak ada pernah lembur sama sekali Mas. Nggak ada lembur. Serius ini Mas. Bener. Memang dari awal tadi sudah tidak ada lembur berarti ya? Sama dari awal dari Laupanian ngomong udah nggak ada lembur. Mas. Laupanian bukan Laupanian, Laupanian itu bos perempuan. Memang ngomong kalau tidak ada lembur sama sekali. Karena habis corona ini nggak ada lembur sama sekali. Semenjak Semenjak Konian atau sebelum Konian? Enggak. Saya datang ke sini udah nggak ada lembur karena memang kalau ada corona itu nggak ada lembur. Kalau dulu katanya ada lemburannya. Kalau ini sepi lah. Sepi. Tapi maaf nih Mas, punya rasa penyesalan nggak Mas setelah nyampe sini kok nggak dapat lembur? Ya penyesalan sih ada Mas, tapi alhamdulillah
untuk laupan. Orangnya enak, baik lah. Ya nggak ada lemburannya, ada gantinya lah Mas. Oh, jadi meskipun nggak dikasih lembur, tapi ada apa ini? Salah satunya apa ini Mas? Salah satunya untuk mes. Mes, mes gratis. Oh, mes gratis. Ya. Oh, alhamdulillah. Untuk terus apa? Kulkas, mesin cuci, kipas angin, TV. Wah, ini termasuknya fasilitas ya Mas ya? Fasilitasnya oke. Itu tanpa dipungut, tanpa dipotong Mas berarti? Benar. Alhamdulillah. Sama sekali. Jadi tidak ngerasa berat ya Mas ya? Tidak ngerasa berat. Terus untuk, maaf nih, makannya setelah pulang tadi kan nggak dikasih pentang. Berarti sama masak sendiri berarti? Ya benar, masak sendiri. Masak sendiri. Beras dikasih Mas. Beras masih dikasih? Beras dikasih. Apa telur dikasih. Ya kalau untuk ikan alhamdulillah sih bosnya punya kolam sendiri. Tinggal ngambil. Kita tinggal kalau pengen tinggal ngambil. Boleh maksudnya diizinkan. Nah, nih Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan. Nih, mungkin beliau tadi mengatakan tidak ada lembur sama sekali, tapi alhamdulillah dari pihak Laupan itu memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Dari mungkin kalau Mas TKI Junior pengen tahu ya, seperti Mas Tran B7 aja mes itu kena potongan 2.500 loh Mas. Iya, tuh mes aja 2.500 sama dikasih gratis itu. Katakanlah uang lemburan sama digantiin itu aja udah cukup itu Mas. Alhamdulillah sama itu. Baiklah termasuknya. Terus kira-kira ada lowongan nggak Mas kalau sahabat saya, teman-teman saya pengen masuk ke pabrik sampean Mas? Kalau untuk saat ini sih saya masalah bahasa kan belum. Oh iya, tidak tahu komunikasinya lah ya. Jadi kalau bisa ditanyakan untuk jobnya nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Terus maaf nih Mas, sama kan udah lepas potongan. Benar. Sekarang kalau gaji, maaf nih Mas ya, di Trans B7 sebetulnya sih tidak pernah memamerkan atau mungkin membanggakan apa yang kita dapat. Setidaknya ini hanya sebuah gambaran buat teman-teman. Sampan kan tidak ada lembur sama sekali. Betul enggak? Betul. Nominal yang sama dapatkan 1 bulan berapa Mas? Maaf nih Mas. Itu nominal kalau 1 bulan udah dipotong agensi, Astek, Askes, pajak, itu masih terima bersih 21. Wah, gede juga loh termasuknya Mas. Ya, alhamdulillah. Besar sama, oh iya gaji pokok kan 26.400 sih ya. Sampan mes dan makan kan tadi udah nggak kepotong sih ya. Jadi cuma kepotong agensi, Astek, Askes, pajak. Cuma itu aja. Masih ada sisa 21 kalau kita kuruskan rupiah sekarang kurang lebihnya ya 10 juta lah Mas ya. Alhamdulillah disyukuri aja lah Mas ya. Amin. Terus mungkin yang menjadi pertanyaan tadi di awal video, Saman kan modal yang begitu besar tuh Mas, sampai 65 ya, karena 130 kan bagi 2 lah ya. Katakanlah kalau di nominal seperti itu Mas, biaya yang begitu besar sampean seperti itu, untuk balik modal perlu berapa bulan Mas ya? Ya kurang lebih ya 1 tahun lah, 1 tahunan 12 bulanan itu. Tapi ya kalau dihitung-hitung dari yang penting yang utama dari kita, dari PT segitu, dari kita bikin paspor, bikin SKCK ke Lampung Jakarta Medical, ya kurang lebih ya di 10 sampai 12 bulan, 12 bulanan lah. 12 bulan itu baru bisa untuk balik modal. Balik modal. Terus Saman sekarang masih 10 bulan. 10 bulan. Mungkin sedikit Mas. Banyak juga pertanyaan, selagi masih dalam potongan seperti ini, tip untuk memanage keuangan ataupun mungkin untuk mengirimkan uang, kalau mungkin dari pengalaman Saman sendiri bagaimana Mas untuk mengatur keuangan itu Mas? Ya kalau pengalaman saya sih satu ya, ya kalau saya sih intinya kalau beras kan kita nggak beli. Terus makanan kayak daging, kayak ikan kan, telur kita dikasih. Jadi kita bisa ngiritnya di situ. Di situ memanage keuangannya lah ya. Pengeluaran ya. Pengeluarannya yang agak boros ya. Saya kan perokok Mas. Perokok. Ya itulah, cuma rokok aslinya. Dalam 1 bulan nominal yang Saman keluarkan berapa Mas? Kalau duit sini 3.000 Mas. Cukup 3.000 ente buat rokok. Buat rokok, jajan atau yang lainnya? Kalau untuk yang lain-lain ya kurang lebih rokok sama yang lain-lain ya kurang lebih di 5.000 lah. 5.000 cukup berarti lah ya. Berarti 21.000 masih diambil buat kehidupan di sini 5.000. Seperti itu toh. Berarti masih ada sisa 16.000. 16.000 kalau kurs rupiah sekarang 500 ya kurang lebihnya hampir 8 juta.
Ya alhamdulillah ya Mas ya. Masih bersyukur dalam waktu mungkin 1 tahun, mudah-mudahan sih pengennya cepat balik modal ya Mas ya. Amin. Setelah itu ya mungkin tinggal narik hasilnya kan seperti itu. Karena untuk tahun masih potongan itu sambil apa ya Mas ya? Sambil kita adaptasi dulu lingkungan di Taiwan, betul enggak? Kita ngelihat dulu keadaan di Taiwan seperti apa, kan seperti itu biasanya. Apalagi untuk Mas TKI Junior yang umurnya, maaf nih Mas TKI Junior ya, yang umurnya masih labil. Terkadang kan sudah teriak-teriak dulu Mas, aku enggak betah ini dan itu. Mungkin kan naik sampan udah belum berumah tangga, ataupun mungkin dibilang sampan itu belum punya pengalaman di luar sana. Sampan pasti juga punya rasa jenuh juga. Karena tidak ada lembur sih, kan seperti itu. Tapi sama tidak pernah mengambil pusing, yang penting masih bisa ada sisa untuk kirim ke rumah, untuk balik modal, tetap disyukuri saja. Betul enggak? Mas Takim, tambahkan dikit buat teman-teman yang sekarang pengen nyari job, ataupun mungkin yang pengen berangkat ke Taiwan, mungkin sama juga punya pembekalan semangat buat teman-teman kita. Monggo, Mas Takim. Untuk teman-teman yang masih ada di Indo, yang pengen berangkat ke Taiwan, kalau untuk job, intinya ya kalau kita ada saudara di Taiwan, kita bisa calling bisa visa ke keluarga kita di Taiwan, teman apa gimana. Kalau untuk masalah PT di Indo, insya Allah diproses dari sini bisa sih, insya Allah bisa ya. Untuk motivasi lagi, intinya kalau yang masih muda jangan pantang menyerah. Kalau emang bener pengen ke sini, insya Allah kesuksesan nanti Anda. Itu aja. Cukup. Terus tambahkan untuk bahasa tadi, mungkin sambil belajar bahasa, boleh? Kalau untuk bahasa ya, intinya sedikit-sedikit harus bisa lah. Kalau apalagi kalau di PT ada pembelajaran bahasa, sampean ikutin pihak apa belajar bahasa di PT itu sampean ikutin. Itu lebih memudahkan kita waktu kita di sini nantinya. Enaknya di sini Mas ya, untuk komunikasi juga sangat enak kan seperti itu. Terus gini, dikit lagi Mas Takim, kalau mungkin saya bisa menanyakan. Mas Takim kira-kira di Taiwan pengen berapa tahun Mas Takim? Ya kalau pengennya sih 2 kontrak baru bisa pulang. Yakin? Cukup lah. Nanti sampai rumah masih pengen berangkat lagi? Insya Allah. Oh enggak ya? Kalau 2 kontrak cukup pulang. Saya yakin cukup Lur, karena beliau kan di sini ada ibu negaranya, jadi yang nyari kan 2 orang. Beda dengan yang lain. Kalau Mas Takim kan di sini yang nyari 2 Lur, yang satu 10, yang satu 10 udah menjadi 20. Jadi kalau beliau mengatakan 2 kontrak, saya yakin pasti cukup. Tapi kalau kita nyari sendiri di sini, ya menggeh tenan. Nah kita nggak bisa memanage keuangan, ya balik lagi. Tapi semua itu kembali kepada diri masing-masing. Betul enggak? Karena sukses dan tidaknya itu hanya pada diri sendiri. Jangan pernah takut, ataupun mungkin banyaknya pengeluh ini dan itu, semua itu tidak pernah membuat Anda sukses. Betul enggak Mas Takim? Mas Takim, terima kasih banyak informasi yang Anda dapat. Sama tetap sehat, sukses selalu buat sampean. Amin. Oke Lur, mungkin obrolannya kita aja dulu. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Dan yang baru menemukan channel Transmedia 7, silahkan komen, like, dan subscribe. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.